nggak percaya diri. Bikin trauma sih. Ngerasa tertekan. Menyakitkan? Takut. Marah. Sedih banget sih. Jadi tuh rasanya beban banget. Capek banget buat selalu nurutin ekspektasi orang lain. Kayak kalian ngerasa kayak gitu gak sih? Tapi kalau dari aku, sikap mereka membekas banget sih. Jadi dulu aku pernah jerawatan. Dan kata-kata mereka tentang kulitku masih membekas sampai sekarang. Sama, aku juga sering kali ngerasa takut ekspektasiku gagal cuma karena omongan orang-orang yang sering banget ngejatuhin. Ih, bener banget. Aku bahkan ngerasa nggak pede sama warna kulitku sendiri. Padahal, semua orang kan pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah iya kan, intinya tuh perkataan mereka nggak ada yang sifatnya positif. Bukan yang nyemangatin, malah ngeledekin. Kan cewek punya masa hormonal, jadi wajar dong kalau berjerawat. Kayak aku nih sekarang lagi breakout. Iya, aku setuju banget sih soal itu. Karena kan kita yang namanya perempuan wajar banget kalau punya yang namanya hormonal acne. Dan ini sekarang juga aku tuh lagi breakout gitu. Ya pokoknya segala hal yang kita lakuin selalu salah di mata mereka. Iya gak sih? Nah, iya bener banget. Mereka sering ngelontarin kata-kata kasar, ngebully kita. Emangnya kita nggak punya hati Iya, apa? setuju banget. Aku mau nanya deh ke kalian. Kalian kalau misalnya dapat sikap atau perlakuan bullying gitu, sikap kalian tuh kayak gimana sih? Soalnya nih ya, kalau aku pribadi itu pasti bakal selalu aku pikirin. Kayak ngapain sih aku tuh repot-repot nyusahin diri aku buat menuhin ekspektasi orang lain? Kalau misalnya jadi diri sendiri aja udah ngebuat aku bahagia, kenapa harus pusing? Pertanyaan bagus sih. Ya kalau dari aku memaafkan. Ya maksudnya tuh kalau misalkan kita memendam luka sakit hati sama orang, terus menjadikan kita pribadi yang gak berkembang, ya rugi di kita. Gak mudah memang, tapi gak akan sia-sia. Iya, aku sependapat sih tentang itu. Kadang aku ngerasa ketakutanku itu bikin aku jadi nggak bebas buat milih pilihanku sendiri. Tapi kalau kita nggak berani untuk memulai menerima diri kita sendiri dan membuka diri kita untuk pilihan yang akan datang, kayaknya aku bakalan stuck deh dengan ketakutanku itu. Kalau aku pribadi sih mungkin lebih ke being confident aja, memastikan kalau diriku tuh percaya diri dan mengetahui apa sih kapasitas diriku kayak gitu. Kemudian aku bisa nih improve potensi-potensi yang ada. Apalagi kan sekarang ini kita pasti dituntut buat produktif. Nah, kita nggak perlu tuh mikirin yang omongan orang di luar sana yang pada menjatuhkan kita kayak gitu. Kalau dari aku sih, ya udahlah ya, nggak penting juga. Buat apa kita mikirin pendapat mereka kalau misalnya nggak ngasih benefit ke kita, ya kan? Ya juga sih nggak ada benefitnya. Kalau aku biasanya ngelampiasin kemarahanku dengan cara lebih banyak berkarya. Aku ngebuktiin ke mereka dengan kualitas karyaku. Wow, it's okay, not to be okay. Ngerasa sedih itu nggak menjadikan kita menjadi sosok yang lemah kok. Hadapi, rasakan, dan berdamai dengan kesedihan itu menjadi pilihan yang tepat menurut aku. Dengan mengikhlaskan, bukan berarti kita lepas tangan gitu aja kan. Tapi dengan ikhlas, hati kita tuh jadi lebih plong lagi gak sih? Jadikan perkataan mereka itu sebagai motivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.